Kita masih bahas soal tentang laju reaksi. Di sini ada percobaan penentuan laju reaksi sebagai berikut. Nah, yang ditanya ini harga tetapan laju reaksi. Nah, tetapan laju reaksi itu ada nilai A. Nah, untuk mencari K, kita harus tahu dulu persamaannya ya. Jadi di sini kita mencari dulu order reaksi. Terus habis itu kita tulis persamaan lajunya. Nah, baru habis itu kita bisa dapat nilai K. Iya, jadi kita cari dulu order reaksi, terus habis itu tulis persamaan laju reaksi, habis itu baru dapat nilai K-nya. Nah, yang pertama, kita cari dulu order reaksinya ya. Kita cari order reaksi dari H2. Ya, atau kita misalkan X. Berarti ini untuk persamaan lajunya, kita bisa tulis dulu persamaan lajunya ya. Jadinya R sama dengan, di sini lajunya R, ini lambangnya bisa R, bisa V, tergantung di sekolah pakainya apa ya. Di sini laju reaksi, ini laju reaksi, ini lambangnya R, berarti di sini K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO, terus habis itu dipangkatin ordernya masing-masing. Ini misalin order H2-nya itu X, order NO-nya itu Y. Nah, untuk mencari order reaksi H2 atau X, kita cari yang A, kita cari dua percobaan, di mana si konsentrasi H2-nya itu berbeda, tapi konsentrasi lawannya atau temennya itu dia sama. Nah, kita cari dua percobaan yang konsentrasi H2-nya itu beda, tapi NO-nya itu sama. Berarti ini kita pakai percobaan 1 dan 2 ya. Ini H2-nya beda, tapi NO-nya sama. Oke, kita tulis persamaannya, berarti di sini R1 per R2, karena kita pakai dua data ini. Kita bandingkan, berarti K dikali konsentrasi H2, dipangkatin ordernya, dikali konsentrasi NO, dipangkatin ordernya. Ini data yang pertama. Per K dikali NO, dikali H2 pangkat X dikali NO pangkat Y. Ini data yang kedua. Oh, ini maaf ya, ini bukan X tapi Y ya. Ini ordernya si NO itu Y, ini dimisalin ya. Nah, habis udah kita tulis persamaannya, kita masukkan datanya. Nih, berarti di sini laju reaksi R1 ini 32, R2-nya itu 64. Nah, kita masukin ke H2-nya, ini H2-nya 0,01. Dipangkatin X, ini kurung ya. Terus NO-nya 0,02. Ini masih data yang pertama ya. Nah, habis itu, ini data yang kedua, tetap K, tetap kita tulis lagi. Nah, data yang kedua di sini H2-nya 0,02. Dipangkatin X dikali, ini NO-nya sama ya, 0,02, yang ini dipangkatin Y. Nah, ini tinggal dieliminasi aja ya. Di sini K-nya boleh kita coret, karena dia nilainya sama. Ini juga kan nilainya sama ya, 0,02 pangkat Y, 0,02 pangkat Y, kita coret. Berarti ini tinggal kita sederhanakan. Ini berarti 32 per 64, itu dia setengah ya. Nah, ini juga sama. 0,01 per 0,02 itu setengah juga. Ini dipangkatin sama X. Nah, berarti di sini setengah pangkat 1 itu kan tetap setengah ya. Di sini setengah pangkat X. Nah, berarti di sini kita dapat nilai X-nya sama dengan 1. Ya, berarti order reaksi si X-nya 1. Nah, ini belum selesai ya. Kita baru mencari order reaksi dari H2. Kita cari order reaksi NO-nya. Berarti caranya sama untuk mencari order reaksi NO atau Y. Nah, ini kita cari dua percobaan. Cari atau pilih ya. Dua percobaan konsentrasi NO-nya beda. Tapi konsentrasi H2-nya sama.
Ya, jadi kebalikan sama yang tadi nyari H2. Jadi kalau mau nyari ordernya NO, cari NO-nya yang beda. Nah, di sini konsentrasi NO yang beda itu percobaan 2 dan 3 ya. Nih, NO-nya beda, terus H2-nya juga sama. Berarti kita bisa tuliskan R3 per R1 sama dengan K. Ini persamaannya ya. NO, H2 dulu. H2 di pangkat X dikali NO pangkat Y per K dikali H2 pangkat X dikali NO pangkat Y. Nah, ini percobaan 3. Percobaan 3. Ini percobaan 1. Ini boleh 1/3 juga nggak apa-apa. Yang penting dia konsisten. Satu baris ini dia percobaannya percobaan berapa. Nah, di sini kita pakai percobaan 3 dulu. Ini bukan percobaan 1 ya, tapi percobaan 2 nih. 2 dan 3. Ini 2, bentar. Ini 2, ini 2 ya. Di sini R3-nya 256. Terus habis itu K-nya kita tulis. Nah, H2-nya kita pakai yang ketiga nih, data yang ketiga semuanya 0,02 dipangkatkan X dikali 0,04 dipangkatkan Y. Nah, habis itu kita kita pakai data yang kedua. Nih, di sini 64 K, di sini 0,02 dipangkatkan X dikali 0,02 dipangkatkan Y. Nah, setelah itu kita tinggal eliminasi yang sama. Jadi di sini ada yang sama K, sama ini 0,02 pangkat X per 0,02 pangkat X, ini sama ya. Ini boleh kita coret. Berarti setelah kita eliminasi yang sama, habis gitu kita sederhanakan yang sisanya. Berarti di sini 256 per 64 itu sama dengan 4. Terus ini 0,04 per 0,02. Ini 0,02 jadinya 2 ya. 2 pangkat Y. Nah, ini 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, berarti di sini artinya Y-nya itu akan sama dengan 2. Nih, kita udah dapat ya, Y-nya 2. Berarti di sini langkah yang pertama untuk mencari order reaksi itu kita udah dapat. Habis itu kita tuliskan persamaan lajunya. Ini persamaan lajunya ya. Ini ditulis lagi di bawah. Berarti di sini R sama dengan H dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO. Nah, tadi H2, ini ordernya 1. Terus NO-nya 2. Ini sebenarnya kalau 1 nggak perlu ditulis ya, tapi nggak apa, kita tulis aja dulu. Nah, habis itu kita udah menuliskan persamaannya. Langkah yang ketiga, tadi ini udah. Nah, langkah yang ketiga, kita mencari nilai K-nya. Nah, untuk mencari nilai K, ini kita bisa pilih salah satu percobaan. Ya, jadi di sini, untuk mencari, ini tinggal kita masukin ya. Untuk mencari nilai K, pilih salah satu percobaan. Nah, kita mau pilih yang mana nih percobaannya? Misal kita pilih percobaan 1 aja ya. Nah, ini datanya semua dimasukin, mulai dari R-nya, tapi harus konsisten. Semua yang dimasukin adalah data yang pertama. Berarti di sini R-nya 32, A, dikali H2-nya 0,01, dikali NO-nya 0,02. Dipangkatkan 2. Ini kalau misalkan kita tulis 32 sama dengan K, ini 10 pangkat minus 2 ya. Dikali, nah ini tinggal dipangkatin, berarti ini 2 pangkat 2, 4 ya. Jadinya 4 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, habis itu ini ke samping aja ya. Berarti di sini 32 sama dengan K dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini ke samping lanjut. Berarti nilai K-nya, K sama dengan 32 per 4 dikali 10 pangkat minus 6. Berarti di sini 32 dibagi 4, 8 ya. Nah, 10 pangkat minus 6 naik ke atas, jadinya 10 pangkat 6. Jadi hasilnya jawabannya adalah yang D. Sekian video bahas soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar topik laju reaksi. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian punya
soal yang ingin dibahas, kalian bisa kirim soalnya ke DM Instagram EduAction atau di TikTok EduAction.